Siang anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat ceria ya, sehat alhamdulillah. Gak ada yang sakit atau demam atau apa ya? Oke. Oh iya, yang izin tadi, siapa deh yang izin? Noval Yusuf. Lanjut aja ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, supaya nanti ini juga berkah, kita bismillah dulu bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bismillah ini nanti pembelajaran kita bisa lancar dan nanti apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Nah, sebelumnya di minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai apa, coba ada yang ingat nggak? Minggu kemarin Ibu jelasin tentang apa? Kurban, ya kurban, terus apa lagi? Akikah, ya. Cara nyembelih yang bagian benar itu nyembelihnya di mana? Di bagian mana? Ya, kalau berkali-kali sampai parangnya lepas terus letakin di leher lagi, berarti itu sah nggak? Iya, namanya itu sedekah ya, berarti ya nggak boleh dihitung kurban. Oke, selanjutnya lagi ini, kalau akikoh itu apa sih maksudnya? Nah, akikoh itu berarti untuk siapa? Kalau akikoh biasanya dari orang tua untuk. Oke, selanjutnya ini kapan sih waktu penyembelihan dari hewan kurban? Penyembelihan kurban itu kapan? Idul Adha. Idul Adhanya itu tanggal berapa? Ya, tanggal 10. Ayo, siapa yang jawab? Nanti Ibu kasih nilai. Tanggal berapa? Olivia ya. Ya, 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik berarti tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya. Berarti 4 hari boleh penyembelihan hewan-hewan kurban. Nah, selanjutnya, boleh nggak sih orang muslim itu memakan hewan sembelihan yang hewan sembelihan itu tidak mengucapkan asma Allah, tidak mengucapkan bismillah atau Allahu Akbar? Boleh nggak? Tidak boleh ya. Siapa lagi yang jawab? Alif lagi. Oke, yang terakhir, bagaimana sih kriteria dari hewan kurban yang boleh disembelih? Kriteria dari hewan kurban. Ya, siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Saina, terus Fernanda. Ya. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi. Nah, kita sekarang hari ini akan mempelajari mengenai zakat. Pertama yaitu zakat itu adalah untuk menyucikan harta dan juga jiwa, di mana ada zakat mal dan juga zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tahu kan? Yang biasanya dikasih ke bagian pengurus masjid ketika mau Idul Fitri. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu ada zakat mal. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari zakat, ada macam-macam zakat dan juga orang yang berhak menerima zakat. Tetapi kita sekarang akan belajar mengenai pengertian zakat dan juga zakat fitrah dulu ya. Nah, ini zakat secara bahasa adalah tumbuh, suci dan berkembang. Selanjutnya menurut istilah yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang dari hak Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah dan syarat dan jenis tertentu. Jadi syarat-syarat zakat itu apa aja, jenis-jenisnya dari makanan yang dizakati itu apa aja gitu. Lah, ini ada lagi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ada yang pengen bacain? Halaman 64 yang wa aqimus shalah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang itu. Oh ya, Olivia silakan Olivia. Nah, shadaqallahul azim. Oke, sekarang Ibu bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Al-Quran itu yang tenang, yang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna
بصير صدق الله العظيم. Nah, gitu contohnya. Lalu, zakat itu merupakan suatu hal yang sangat wajib untuk umat muslim. Nah, zakat menjadi salah satu syarat wajib dalam rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga, yaitu ketika orang muslim yang mampu dalam bidang materi, contohnya seperti uang, emas, perak, barang, terus dia punya usaha tambang kayak tambang timah atau batu bara gitu ya. Terus yang melimpah, yang banyak, dan selama 1 tahun itu dia menghasilkan uang yang melebihi dari nisab. Boleh dicatat, nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang selama 1 tahun. Kalau haul itu adalah waktunya dalam 1 tahun. Terus kalau misal orang yang sudah bergelimang harta, orangnya itu punya peternakan yang banyak sekali, punya profesi yang sangat menjanjikan seperti hakim, jaksa, dokter, itu ya, dia tapi tidak mau berzakat, maka dia akan masuk ke neraka jahanam. Jadi besok kalau udah pada gede, kalau misalnya punya profesi yang sangat menjanjikan, jangan lupa orang-orang fakir miskin doafa itu harus berbagi ya. Lalu ini ada ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Oke, karena waktunya sedikit, ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatakun jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Nah, shadaqallahul alim. Jadi ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, yaitu mereka akan masuk ke neraka jahanam. Neraka jahanam itu anak-anak neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah tempatnya orang-orang yang fasik, tempatnya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, di sana mereka itu harta-harta yang ini ya, yang disimpan mereka dan mereka tidak mau mengeluarkan zakat itu akan dibakar di dahi mereka, di lambung mereka, di punggung mereka. Lalu Allah berkata, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Nah, jadi tidak mau memberikan kepada orang lain. Nah, ini ada ayat lagi yang Ali Imran ayat 180 ya, dibacain lagi. Rahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Nah, artinya jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya yang menyangka bahkan kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu akan buruk bagi mereka. Jadi apa maksudnya? Nah, maksudnya bakhil itu adalah pelit ya, pelit. Pelit itu tidak akan membawa berkah untuk hidupnya. Bahkan pelit itu hanya akan menjadikan orang itu semakin merugi di dunia dan juga di akhirat. Di dunianya dia dibagi sama banyak orang, di akhiratnya harta yang tidak dizakatkan itu akan dijadikan ular oleh Allah, akan dijadikan ular raksasa oleh Allah yang kemudian melilit di lehernya dan akan mencekiknya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ketika di akhirat nanti maka harta tersebut akan menjadi apa? Nah, akan menjadi ular yang akan melilit
Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang tidak mau berkurban, orang yang tidak mau bersedekah, itu orang yang sangat merugi dalam hidupnya. Tidak ada enak-enaknya pokoknya nanti di akhir. Nah, sekarang lanjut, yaitu pengertian zakat fitrah. Ini kita kurang dikit lagi nih. Zakat fitrah yaitu seperti zakat nafs, atau kata lain dari zakat fitrah adalah zakat nafs, yaitu zakat atas jiwa dirinya sendiri, atas jiwanya, bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, bukan, tapi untuk dirinya. Nah, lalu secara istilah, zakat yang diberikan dengan niat untuk menyucikan jiwa dan dikerjakan setelah puasa Ramadan atau selama bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi ketika masuknya bulan Ramadan itu kita sudah boleh membayar zakat fitrah, karena ditakutkan ketika nanti di akhir Ramadan kita tidak memiliki kelebihan makanan atau kelebihan harta untuk zakat, maka boleh dari awal Ramadan sampai dengan akhir malam Ramadan ya. Tetapi tidak boleh setelah sholat Idul Fitri, karena ketika setelah sholat Idul Fitri berarti namanya adalah sedekah, bukan zakat. Nah, selanjutnya hukum dari zakat fitrah sendiri bagi umat muslim adalah wajib. Ya, wajib bagi setiap muslim dan menggunakan makanan pokok di daerahnya masing-masing. Kalau kita sering lihat menggunakan beras, nah karena di daerah kita itu kita menggunakan beras, maksudnya orang-orang itu masih halayak umumnya tuh makanan pokoknya beras. Tapi beda lagi kalau orang di daerah Wonogiri, ya, daerah Wonogiri atau mungkin daerah Jawa Timur yang pelosok atau bagaimana itu mereka sulit untuk menanam padi, jadi mereka lebih mudah menanam singkong, sehingga makanan pokok sehari-hari mereka adalah singkong. Nah, jadi untuk zakat fitrahnya boleh menggunakan singkong, atau di Arab Saudi itu menggunakan gandum. Jadi mereka itu makannya adalah dengan roti. Jadi makanan pokoknya adalah gandum. Jadi mereka boleh zakat fitrah menggunakan gandum. Nah, atau sagu daerah Papua, mereka jarang makan nasi ya. Jarang makan nasi orang Papua. Di Papua itu nasi mahal harganya ya. Beras itu mahal harganya. Jadi mereka lebih banyak memproduksi sagu. Jadi boleh mereka itu zakat menggunakan sagu. Nah, selanjutnya zakat fitrah dapat dibayarkan dengan dua macam. Yang pertama dengan menggunakan makanan pokok. Nah, sesuai dengan ukurannya. Satu syok itu adalah 4 mud, atau kita lebih gampangnya itu adalah 2,5 kilo ya, 2,5 kilo beras. Kalau misal gandum ya berarti sama 2,5 kilo gandum, atau jagung, atau sagu, atau singkong boleh. Terus yang kedua, kalau misal seperti orang yang sibuk gitu sampai dia sulit cari waktu buat beli beras atau beli makanan pokok, dia boleh menggunakan uang, tetapi uangnya itu yang sesuai dengan harga beras itu. Jadi misal 2,5 liternya, 2,5 kilonya, 2,5 kilogramnya beras itu harganya misalkan 50.000, berarti dikasih 50.000 itu per orang ya, per orang. Jadi kalau misal ada 4 orang berarti 50 kali 4 200.000 itu. Nah, selanjutnya ada lagi ini orang yang wajib berzakat fitrah. Jadi tidak semua orang manusia itu wajib zakat fitrah, akan tetapi hanya umat muslim atau orang Islam yang memeluk agama Islam saja yang membayar zakat fitrah, wajib hukumnya ya. Dan sudah ada atau lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi gini, semisal ibu anak-anak semua, misalnya ibu anak-anak hamil gitu ya, misalkan ibunya si Mbak Nele gitu, ibunya Mbak Nele itu hamil. Nah, terus pas malam Ramadan takbiran itu atau sorenya sebelum takbiran itu melahirkan. Nah, maka bayi yang dilahirkan itu harus dizakati juga, meskipun dia baru lahir, tetapi wajib dizakati juga. Akan tetapi beda kalau semisal amit-amit ya, baru lahir langsung meninggal. Nah, berarti tidak wajib dizakati. Atau mungkin ada mbahnya yang malam lebaran itu meninggal, berarti mbahnya yang meninggal itu tidak wajib dizakati.
tapi yang baru lahir yang boleh dizakati, yang sudah ada di bumi gitu ya, dan masih hidup gitu. Terus ada cadangan makanan untuk keluarga dan untuk hari ini. Gini, jadi semisal fakir miskin, lalu bagaimana zakatnya fakir miskin yang hari ini tidak punya makanan, bahkan untuk makan sehari-hari aja susah? Berarti kalau orang yang makan sehari-hari aja susah dan hari itu tidak ada simpanan makanan atau simpanan uang sama sekali, dia tidak wajib zakat. Akan tetapi dia wajib diberi zakatnya, wajib diberi berasnya, atau diberi uangnya, atau diberi makanan pokoknya gitu. Menjadi salah satu orang yang wajib diberi zakat. Nah, selanjutnya untuk hikmah zakat fitrah nanti sebagai tugas catatan ya, sebagai tugas catatan yang akan di share di grup ya. Nanti ibu kirimkan itunya apa, filenya ya, hikmah dari zakat. Nah, selanjutnya oke, kita hampir selesai ini. Nah, terakhir zakat mal. Zakat mal yaitu adalah zakat dari bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau suatu badan perusahaan dengan ukuran tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat mal itu intinya zakat mengenai harta gitu. Zakat mengenai harta yang dia punya. Misal dia punya profesi sebagai dokter ya, bukan guru loh ya, dokter loh. Misal kayak dokter, terus kayak menteri-menteri, nah itu terus misal dia punya tambang emas yang udah gede banget gitu ya. Terus perdagangan juga udah, misalkan kayak Alfamart, kayak Indomaret itu kan udah perdagangan besar banget gitu. Terus punya ternaknya bukan ternak yang kayak ayam itu ya, enggak, ternak kambing, ternak sapi, ternak unta itu ya, yang udah punya puluhan banyak gitu. Nah, terus barang temuan itu jadi kayak misal kalau orang-orang dulu kan seringnya dia nyimpen harta benda itu di dalam tanah sehingga keluarganya nggak ada yang tahu. Terus pas kena banjir atau kena hujan atau kena badai atau kena gempa bumi itu dari dalam tanahnya, dari dalam bumi itu keluar misal bongkahan emas atau apa, nah itu yang namanya rikas atau barang temuan dari orang-orang dahulu. Nah oke, sampai sini saja yang ibu sampaikan. Ada sekian dan terima kasih dari ibu.